Bidayatul Hidayah karangan al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum al-muslimin bi asrarih fid darain amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahmani, Zat yang memberi nikmat yang agung-agung, Ar-Rahim, Zat yang memberi nikmat yang halus-halus. Alhamdulillah, segala puji lillah adalah tetap milik Allah, haqqa hamdihi, dengan sebaik-baik puji untuknya. Wassalatu, semoga Allah memberikan tambahan rahmat ta'zim. Wassalamu, dan tambahan salam, tambahan keselamatan, ala khairi khalqihi, bagi sebaik-baik makhluk Allah, Muhammadin, Sayyidina Muhammad, Rasulihi, utusan Allah, wa abdihi, dan hamba Allah, wa ala alihi, dan semoga Allah memberikan tambahan salat dan salam kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, min ba'dihi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Muqaddimah bidayah ini sederhana, tapi asrarnya sangat luar biasa. Berkata Maha Guru Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, sirrul kitab fil muqaddimah, rahasia kitab-kitab aulia itu ada di muqaddimahnya. Apalagi Al-Imam Al-Ghazali ini bukan hanya wali, bahkan gelar beliau adalah Qutbul Ulum. Nah, sering saya nukil Al-Aqtab Thalatha, Qutbul Ulum Abu Hamid Al-Ghazali, wa Qutbul Maqamat Abdul Qadir Al-Jailani, wa Qutbul Ahwal Abu Yazid Al-Bustami. Makna kutub itu ada 3. Kutubnya Ahlul Ilm adalah Imam Ghazali. Kutubnya Ahl Magamat adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kutubnya Ahlul Ahwal adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kalau di dalam masalah duniawi, setinggi-tinggi jabatan adalah presiden atau raja. Di dalam alamul wilayah, kewalian, setinggi-tingginya magam adalah kutub. Sudah sampai ke situ Imam Ghazali sebelum beliau wafat. Meskipun diriwayatkan hanya 3 hari. Begini, supaya difahami, yang terpenting itu sampai.
ke Maqam Qutbiyah. 3 hari itu di alam dunia. Setelah itu beliau bukan Adam, bukan lenyap kemudian tidak ada lagi, tidak, tetap hidup, hanya pindah ke Darul Barzah, ke Alamul Barzah. Setelah beliau sampai ke A'lal Maqamat, ke ujungnya Maqamul Wilayah, ke paling tingginya derajat kewalian. Terkadang kita membaca riwayat kurang sempurna pemahamannya. Dibayangkan kalau 3 hari berarti kurang top. Bukan ke sana maksudnya. Yang penting sampai ke nihaya. Sebab setelah itu tidak mati, hanya pindah ke alam yang lain. Saya tidak akan memperpanjang pembahasan tentang tarakki fi daril barzah karena sedang tidak sampai ke dalam kalimat tersebut. Insyaallah pada tempatnya akan dibahas, tapi saya kira di sini tidak ada. Saya pernah membahas bahwa para wali itu di darul barzah tetap memperoleh at-tarakki, meninggi di dalam magam-magam mereka. Kalau saya tidak salah ingat, itu sudah pernah saya bahas di salah satu daras tafsir surat Al-Baqarah. Amma ba'du fa'alam ayyuhal haris, ketahuilah olehmu wahai al-haris, pakai sad, bukan pakai sin, pakai sad. Orang yang loba, yang tamak. Haris itu orang yang tidak pernah puas, dapat untung 1.000 ingin 10.000, mendapat untung 10 ingin 20, terus mendapat untung 1 juta ingin 10 juta, mendapat untung 10 ingin 100, tidak pernah puas. Itu haris. Ini Imam Ghazali mengajak bicara pembaca kitabnya. Jelas semua pengarang mengajak bicara pembacanya. Setiap pengarang pasti dia ingin dibaca karangannya dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, termasuk juga Imam Ghazali. Maka yang diajak bicara beliau dari thalabatul ilm termasuk saya dan Anda. Saya dan Anda ini tidak semua diajak bicara, khusus yang haris, yang tamak, loba, tidak pernah puas, selalu ingin bertambah di dalam al-ilm. Tapi di zaman kita ini, jangankan haris, murid, orang yang ingin saja untuk memperoleh ilmu sudah jarang. Ada dulu wali kutub juga itu di Makkah, Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Attas Al-Habsyi. Saya dapat riwayat dari salah satu orang yang membaca kitab Bidayatul Hidayah ke rumah beliau. Jadi salah satu talabatul ilm ini ingin bertabarruk juga talabul ilm kepada Habib Attas, minta izin mau baca Bidayatul Hidayah. Diterima, ditentukan waktu, hari, jam, datang ini santri. Begitu santri ini sampai di depan Habib Attas, dia baca Bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, Muhammadin rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, amma ba'd. Fa'alam ayyuhal haris. Begitu mau diteruskan ayyuhal harisul muqbil, diberhentikan. Gif.
La tagra ba'da hadha. Ya, suruh berhenti. Suruh pulang. Heran, campur bingung, nurut ini santri pulang. Besoknya datang lagi, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih, amma ba'du fa'lam ayyuhal haris. Suruh berhenti lagi, suruh pulang lagi. Ini kejadian berulang-ulang lebih dari 3 kali atau 3 kali. Jadi 3 marat atau lebih, 3 kali atau lebih. Baru diterangkan, kamu tahu kenapa saya tidak memperbolehkan meneruskan bacaan bidayah? Dijawab oleh santri, tidak tahu. Saya ingin kamu berpikir bahwa yang diajak bicara oleh Imam Ghazali hanya Al-Haris, orang yang tamak kepada ilmu, yang tidak puas, ingin selalu lebih, ingin selalu bertambah. Selain itu tidak diajak bicara. Ini tarbiyah yang sangat baik dari Habib Attas Al-Habsyi, juga sangat bagus untuk dijadikan renungan, i'tibar. Baca kitab ulama dan aulia itu jangan seperti baca komik sebagai hiburan, jangan seperti baca koran untuk sekedar tahu, tapi betul-betul Al-Haris yang tamak, Al-Muqbilu yang menghadapkan pikiran hatinya al-iktibasil ilmi untuk mencari ilmu, Al-Mudhiru yang menampakkan min nafsihi dari jiwanya, sidqar raghbati sangatnya ingin, wa fartat ta'attushi ilaih dan sangat haus kepada ilmu. Hafalkan, pahami, renungkan kalimat-kalimat Al-Haris, Al-Muqbil, Al-Mudhir, terutama ini sidqar raghbah wa fartat ta'attush, sangat haus. Kalau paham saya, orang belajar ilmu itu, ini sekedar pengalaman saya waktu jadi santri, awal-awal memang biasa-biasa saja, bahkan mungkin tidak ingin. Mujahadah dulu dipaksa, nanti ada yang namanya ladzatul ilm, lezatnya ilmu, sebagaimana ucapan Maulana Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih fid darain amin. Aladzu ma yakunu 'indi hillul mushkilat. Paling lezatnya yang terjadi padaku itu terbukanya muskilah ilmu. Jadi kata Imam Al-Habr, kalau ada muskilah, mampu tidak mampu kita pikir, kemudian cari, tanya jawabannya. Mau cari di kitab boleh, tanya ke alim boleh. Nah, begitu terbuka ada ladzah di situ, hillul muskilat. Malah oleh Imam Al-Habr dibilang aladz, paling lezat. Ladzah ini
akan memancing untuk munculnya sidq ar-raghabah dan ta'attush. Kalau mampu farta ta'attush ya lebih baik. Ta'attush saja sudah bagus ini. Haus, kehausan. Haus itu apa sih? Haus itu ingin minum gak bisa nahan. Ingin minum, ingat air. Kalau sudah haus kan ingat-ingatan itu. Cari air. Begitu ketemu kan nikmat. Itu ladzah. Ini semua terjadi, tapi maknawi. Terjadi. Siapa saja. Dan ilmu apa saja, bukan hanya agama ini. Apalagi agama ini belum masuk ke urusan asrar. Belum, ini ilmu apa saja seperti ini. Halul mushkilat itu ladzat. Ilmu itu ada ladzah. Ilmu apa saja. Mau duniawi, mau ukhrawi. Asrar beda lagi, jangan kesana-sana dulu, nanti beda itu. Ini baru ilmu. Saya sudah lama jadi santri, kok belum mengalami itu? Ya, berarti yang jadi santri baru pakaiannya, baru kain sarungnya, baru baju kokonya, baru kopiahnya. Hatinya belum menjadi santri, belum menjadi talib. Kalau setelah ini annaka in kunta taqsidu, ini sudah bicara niat ini. Tentang niat atau talabatul ilm. Saya cukupkan sampai di sini dulu supaya dipahami dengan benar. Dan untuk tambahan faedah, tidak terhitung jumlahnya para masyayikh, para ulama, para aulia yang mendapatkan futuh ketika mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Di antaranya Sayyiduna wa Maulana wa Imamuna Al-Hafidh Al-Musnad Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendapatkan futuh ketika membaca Bidayatul Hidayah di depan Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Bursi ketika beliau masih sangat kecil. Juga beliau alami, nanti ada kalimatnya itu, kalau sampai nanti saya terangkan. Pernah sudah saya riwayatkan ketika pelajaran tafsir kalau nggak salah. Juga dialami oleh Sayyidina Maulana Al-Badatul Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih manaman, dalam mimpi. Kitab yang dibaca sama, Bidayah juga ini. Di depan Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni. Kitabnya sama dengan yang dibaca depan Habib Abu Bakar. Kalimat sama. Wa ana musyirun alaik, nanti sampai ke situ. Isyarah dari gurunya juga sama. Nama yang memberikan futuh kepada Sayyidil Walid sama juga. Kalau di alam zahir Al-Habib Abu Bakar di Gresik. Di alam batin manaman Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, sama-sama Abu Bakar. Dan dua Abu Bakar ini juga terhubung. Jadi tiga wali namanya sama, thalathun ismuhum wahid, wa haluhum wahid, wa magamuhum wahid. Tiga wali ini namanya sama, magamnya sama, halnya sama. Satu, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni Al-Idrus. Dua, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas. Guru Al-Habib Ali bin Muhammad Habshi dan Habib Ahmad bin Hasan. Wa ghairuhuma min al-awliya al-masyayikh. Ketiga, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik. Bidayatul Hidayah